Halo, Assalamualaikum Bu Fitri. Iya, waalaikumsalam Bu Aci. Ada apa Bu? Bu Fitri, mohon maaf, ada waktukah untuk saya ingin ngobrol sama Bu Fitri? Boleh. Gimana kalau besok Bu? Baik, sampai ketemu besok ya Bu Fitri. Terima kasih sebelumnya. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Aci. Apa kabar? Wah, Bu Fitri, baik, Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah kalau lagi baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat Bu Iya. Fitri. Ada apa nih Bu? Kemarin sempat nelpon. Gimana-gimana? Ada yang bisa saya bantu? Eh, iya Bu Fitri, kenapa saya nelpon kemarin itu karena memang ada hal yang mau di-sharing atau diobrolkan sama Bu Fitri. Terima kasih sebelumnya Bu Fitri udah menyempatkan waktunya buat saya untuk ini bertemu dengan saya gitu Bu Ya, Fitri. sama-sama Ibu. Fitri, saya kan sekarang jadi guru kelas 6 nih Bu Fitri. Nah, saya ada polemik dalam saya menghadapi guru kelas 6 ini. Kebetulan kan kelas 6 saya ini ada 72 siswa Bu Fitri. Tentunya kan dibagi menjadi dua kelas, saya dengan rekan saya. Tetapi polemik yang saya hadapi di sini ternyata ketika bertemu dengan anak-anak kelas A dengan kelas D, itu anak-anak ada yang ingin diajar sama saya saja gitu, kemudian ada yang sama teman. Jumlahnya lumayan timpang gitu Bu Fitri. Makanya di sini saya bingung apa yang harus saya lakukan gitu. Makanya gimana ya? Untuk itu saya ingin ngobrol lah, curhat sama Bu Fitri gitu, ngobrol-ngobrol. Oh, seperti itu. Oh ya, berarti di sini Bu Aci punya polemik ya, peserta didiknya pengen ada yang ingin pindah ke kelas Bu Aci dan ada yang mau juga ke kelas rekannya Bu Aci, tapi itu tidak sesuai dengan kelas sebelumnya di kelas 5 ya Bu ya? Ya betul Bu Fitri. Nah, iya. Kalau misalnya setelah saya dengar nih yang dikatakan Bu Aci, menurut Ibu ada nggak rencana yang mungkin sudah Ibu buat gitu Bu? Dari polemik ini. Iya, kan memang sebetulnya saya sudah ada nih Bu rencana. Cuma kan saya masih ini gitu tuh, apakah memang rencana yang saya buat ini akan sesuai dengan harapan saya gitu. Rencananya ini saya kan ingin membuat anak-anak itu memenuhi keinginan anak-anak terlebih dahulu gitu Bu Putri. Jadi rencananya saya ini akhirnya mengambil satu rencana atau melaksanakan satu rencana membagi anak-anak itu uji coba Bu Fitri. Jadi untuk yang laki-laki dibuat satu kelas gitu kan, untuk yang perempuan dibuat satu kelas. Dari semua itu kan keinginan saya itu dengan adanya pembagian kelas yang seperti itu apakah memang efektif atau tidak. Di sini makanya saya itu masih merasa kebingungan gitu Bu Fitri. Apakah memang kelas dengan persamaan gender gitu ya Bu Fitri ya, dengan laki-laki semua, perempuan dengan perempuan semua, apakah memang efektif gitu Bu Fitri. Iya, berarti masih ada keraguan ya Bu ya di rencana Ibu itu. Terus menurut Ibu nih, memperkirakan aja. Menurut Ibu nih rencana Ibu ini kalau di apa ya dipresentasikan tingkat keberhasilannya kemungkinan nih berapa persen menurut Ibu dengan memetakan tadi peserta didiknya? Kalau melihat dari persamaan gender, kemudian dengan apa namanya satu kelas itu laki-laki semua, perempuan semua, kok seperti kayak hampa gitu ya Bu Fitri ya. Jadi tidak ada dinamika, tidak ada keseruan yang terjadi. Biasanya kan kalau antara ada
laki-laki dengan perempuan gitu, biasanya ada saja hal yang membuat kita itu, oh ternyata seperti ini keunikan siswa. Karena siswa itu kan beragam gitu kan, dengan keunikan yang berbeda-beda gitu Bu Fitri. Menurut saya sendiri gitu, apa yang saya itu uji coba itu, awalnya saya mau uji cobanya selama 1 minggu Bu Fitri. Tapi ketika 1 minggu uji coba, sementara kan ketika sudah masuk, anak kan harus sudah dengan persiapan kita melakukan asesmen diagnostiknya segala macam gitu kan, baik itu yang secara kognitif ataupun non kognitif. Kalau selama uji coba terus, kapan saya akan memberikan materi kepada anaknya gitu. Makanya kemungkinan rencana saya itu uji cobanya hanya 1 hari aja gitu Bu Fitri. 1 hari ya Bu ya. Iya, nanti dicoba sama Ibu dengan tadi ya, dibedakan ya laki-laki semua sama perempuan semua. Nah, menurut Ibu dengan begitu, apakah rencananya sudah dibicarakan gitu dengan rekan sejawatnya yang di kelas 6 dan apakah udah benar-benar matang nih rencana itu? Alhamdulillah sudah Bu, sudah dibicarakan sebelumnya saya juga sama teman sejawat saya ini gitu, karena bagaimanapun tugas dan tanggung jawab di kelas 6 itu kan merupakan tanggung jawab kita berdua gitu. Jadi saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri untuk melakukan uji coba itu, dan rekan saya juga setuju karena kan setidaknya kita memenuhi keinginan anak-anak gitu Bu. Jadi anak-anak supaya tahu, supaya paham. Nanti setelah itu baru anak-anak itu kita berikan pengertian Bu. Yang namanya dalam kehidupan itu kan harus imbang antara ibaratnya siang harus ada malam. Tidak mungkin hanya siang saja gitu kan. Tidak mungkin hanya malam saja. Itu seperti sudah saya bicarakan dengan teman sejawat saya gitu. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik gitu Bu Fitri. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya. Saya doakan juga rencananya berjalan dengan baik. Nah, dari rencana itu menurut Ibu ada nggak sih kekuatan yang sudah dimiliki untuk mencapai tujuan gitu dari rencana yang telah Ibu rencanakan dengan rekan sejawat itu? Ada Bu, jadi saya bersama teman sejawat itu sebetulnya sudah memiliki rencana ketika anak itu 1 hari disatukan di dalam satu kelas laki-laki dengan laki-laki gitu kan, full laki-laki semua, kemudian yang satu kelasnya lagi full perempuan semua, kita mengadakan switch gitu kan untuk melakukan pembelajaran. Nah dari situ baru saya dengan teman saya ini, rekan sejawat saya ini memberikan pengertian kembali kepada anak dan meminta anak untuk kembali seperti waktu di kelas 5 dulu. Karena dengan istilahnya mereka kembali seperti waktu di kelas 5, setidaknya anak-anak itu sudah mengenal karakter dari masing-masing temannya itu. Dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu kan bergabung Bu Fitri ya, dari kelas A dengan kelas B itu kan bergabung. Otomatis anak-anak itu akan sosialisasi kembali gitu kan, akan harus ini lagi dengan temannya gitu kan. Tapi kalau misalkan dengan temannya yang waktu di kelas 5, mereka sudah tahu kesehariannya karena sebelumnya selama 1 tahun mereka udah bersama. Jadi kekuatan saya untuk melakukan rencana ini adalah adanya nilai plus dari anak-anak ini ketika anak-anak bersama dengan kelasnya waktu di kelas 5, anak-anak udah tahu karakter dari masing-masing teman-temannya itu Bu Fitria. Iya, baik berarti Ibu sudah tahu ya kekuatan rencana yang nanti akan Ibu implementasikan bersama rekan sejawatnya. Nah, dari rencana itu semua, mungkin kan dalam prosesnya pasti nih kemungkinan ada hambatannya. Menurut Ibu, apa sih yang mungkin terjadi gitu hambatannya itu?
Yang mungkin terjadi pastinya akan ada kekecewaan ya Bu ya. Akan ada kekecewaan dari anak-anak yang memang menginginkan diajar sama saya gitu kan, atau diajar sama rekan sejawat saya. Karena hampir dari semuanya itu kan namanya anak SD itu kan pasti kekecewaan itu akan ada gitu ketika melihat gurunya itu kenapa sih gitu, saya kan ingin diajar sama ibu gitu, dengan rengekan kebawelan mereka itu yang pastinya akan kita terima Bu. Jadi hambatan-hambatan seperti itu terkadang ke kitanya juga masih ya Allah rasa kasihannya gitu, tapi mau bagaimana lagi, kita tetap bagaimanapun gitu kan kita harus mencari yang terbaik Bu. Apapun itu tetap kita berikan pengertian kembali kepada anak bahwa siapapun yang mengajar mau itu di kelas A ataupun di kelas B dengan saya ataupun rekan sejawat saya pasti akan mendapatkan materi yang sama-sama di kelas 6 gitu Bu. Hanya yang membedakan itu siapa yang mengajarnya saja. Mungkin seperti itu Bu Fitri ya. Baik Ibu, berarti Ibu udah ada ya hambatannya seperti apa, udah tahu ya Bu ya, kemungkinan ada hambatannya seperti apa. Nah, dari semua yang rencana yang sudah Ibu obrolkan nih, kita obrolkan Bu berdua, menurut Ibu apa aja sih yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan rencana yang sudah dibuat ini? Yang harus saya perhatikan itu ya otomatis adalah keinginan siswa saya itu sendiri ya Bu ya. Bagaimana kita mengakomodir keinginan tersebut sehingga meminimalisir hal-hal yang membuat anak-anak itu kecewa Bu. Hmm. Nah, karena kan biasanya kalau anak sudah kecewa gitu kan, timbul pembelajaran yang anak lakukan itu terkadang tidak fokus ya Bu ya. Ya. Jadi ketika anak berada dalam lingkungan yang memang tidak sesuai dengan keinginannya, ada saja hal yang memang membuat anak itu tidak semangat gitu. Jadi yang pertama itu ya kita meminimalisir apa yang keinginan anak itu selebihnya terpenuhi dengan kita memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada anak. Mungkin seperti itu Bu Fitri ya. Baik Ibu Aci, dari rencana yang sudah ada dan dirancang, apa sih komitmen Ibu yang yang Ibu buat untuk rencana aksinya? Komitmen yang saya buat itu ya tetap pertama saya akan menjalankan rencana uji coba ini karena dengan uji coba 1 hari artinya anak-anak bisa merasakan bagaimana diajar oleh saya gitu, bagaimana diajar oleh rekan sejawat saya gitu dari rencana tersebut yang akhirnya membuka membuka pikiran anak-anak didik saya gitu. Ternyata belajar sama siapapun itu yang terpenting adalah fokus anak itu sendiri gitu terhadap materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Mungkin seperti itu Bu Fitri ya. Ya, baik Ibu. Terus apakah Ibu berani nih bertanggung jawab atas komitmen tadi yang sudah Ibu buat tadi, yang sudah kita obrolkan ini barusan? Insya Allah Bu Fitri ya, karena dengan seperti ini kan saya menjadi lebih tahu gitu ternyata apa yang saya lakukan itu insya Allah memberikan manfaat tersendiri bagi anak didik saya, terutama saya bisa mengakomodir keinginan anak-anak didik saya gitu kan, sebelum mereka masuk ke dunia mereka sesungguhnya kelas A dengan teman-temannya antara laki-laki dengan perempuan, begitu juga dengan kelas B yang memang sama antara laki-laki dan perempuan ada di dalam satu kelas itu. Ya. Baik Ibu, gimana nih Bu? Kita udah ngobrol-ngobrol, menurut Ibu gimana nih perasaan Ibu nih udah ngobrol sama saya? Merasa lega Bu Fitri ya, ternyata apa yang saya takutkan gitu, apa yang masalah-masalah saya ini akhirnya dapat solusi yang terbaik. Ternyata memang apa yang rencana yang sudah saya buat ini alhamdulillah itu bisa berjalan dengan lancar. Ya, mudah-mudahan lancar ya Bu ya rencananya dan terpenuhi juga keinginan
siswa Ibu ya, Amin, amin, kelas amin. 6-nya. Amin ya, Bu. Ada lagi Bu mungkin yang mau disampaikan ke saya? Oke, Bu Fitria, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan meluangkan waktunya untuk saya. Ya, terima kasih juga Bu Ici sudah percaya sama saya untuk ngobrol-ngobrol kali ini. Iya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah pas. Assalamualaikum Bu Fitria. Waalaikumsalam Ibu Aci. Ibu maaf ya mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa Bu Fitria. Gimana gimana? Ada apa nih? Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu, baik. Cuma ada sedikit yang harus saya bicarakan sama teman gitu dan saya butuh itu makanya saya menghubungi Ibu Aci kali ini. Oh, begitu. Kira-kira apa nih yang mau diobrolkan sama saya nih Bu Fitria? Iya Bu, jadi gini, saya kan mengajar di kelas 1 lagi tahun ini. Nah, Hmm, di tahun-tahun sebelumnya, tidak ada saya ketemu dengan siswa yang berperilakunya sama dengan yang tahun ini. Jadi saya agak bingung harus seperti apa gitu, Bu. Jadi siswanya kurang semangat, Bu. siswanya kurang Mhm. semangat. Berarti Bu Fitria tahun ini mendapatkan siswa kelas 1 kembali. Kemudian dari siswanya tersebut ternyata tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya ya Bu Fitria ya? Iya, iya betul, Bu, Terutama kasusnya beda. dalam terutama dalam hal semangat ya Bu Fitria ya? Iya, kurang Semangat semangat. belajarnya, iya. Nah, kira-kira dari apa yang ini tadi kan Kak Bu Fitria itu mengajar di kelas 1, kemudian ada permasalahan yang berkaitan dengan anak didik Bu Fitria di kelas 1 ini kurang semangat untuk belajarnya. Kira-kira kalau misalkan menurut Bu Fitria nih, untuk membuat anak-anak semangat itu apa yang akan Bu Fitria lakukan? Eee, saya sudah mencoba melakukan ice breaking karena kan kelas 1 harus ada ice breaking-nya banyak ya, Bu, ya. Terus, nyanyi-nyanyi sudah, nari-nari sudah, tapi si anak ini setiap jam 8 atau jam 9 gitu, terlihat Bu kurang semangatnya gitu. Sampai akhirnya karena saking penasarannya saya langsung tanya sama anaknya, kenapa kok kayaknya nggak mau ngikutin gitu Bu, tidak mau mengikuti dan diam saja. Ternyata pas saya tanya, iya Bu, sayanya belum jajan gitu, sayanya udah agak lapar Bu, gitu. Seperti itu Bu. Ya, kalau yang sudah saya lakukan sih ada ice breaking dan lain-lain sudah saya lakukan, tapi si anak ini uh, masih tetap kurang semangat untuk mengikutinya gitu. Berarti kalau saya tangkap dari hal yang sudah dilakukan sama Bu Fitria, meskipun Bu Fitria itu sudah melakukan ice breaking, kemudian tadi dengan selingan-selingan yang lainnya juga gitu, anak itu ternyata tetap masih belum semangat ya Bu Fitria ya. Iya betul Bu. Bu Fitria juga tadi melakukan karena saking penasarannya itu bertanya langsung kepada anaknya ya Bu Fitria ya. Iya. Setelah ditanya langsung akhirnya muncul jawaban ternyata anak belum jajan. Nah, dari hal tersebut menurut Bu Fitria bagaimana Bu Fitria menghadapi hal tersebut sehingga apa yang terjadi terhadap anak yang memang memiliki jawaban tadi belum jajan itu kira-kira rencana Bu Fitria ke depan itu seperti apa? Maunya Bu Fitria maunya seperti apa gitu untuk menghadapi anak yang seperti itu gitu Bu Fitria? Iya Bu, jadi setelah saya pikirkan kemungkinan rencana kedepannya saya akan ada kegiatan atau break gitu Bu, break 5 menit seperti kita kalau sedang pelatihan ya Bu ya. Mungkin anak juga butuh itu dan juga saya berkoordinasi dengan wali murid atau orang tua di kelas satunya bahwa harus membawa snack sendiri yang disukai sama anak-anak murid saya gitu dan juga bawa minum sendiri. Jadi walaupun si anak ini makan break tapi tidak keluar dari kelas gitu Bu.
Seperti Iya. itu Bu rencana saya. Oh, baik. Rencana Bu Fitria jadi seperti itu, nanti akan, apa namanya, mengadakan atau meluangkan waktu selama 5 menit untuk anak-anak itu break, kemudian anak-anak juga, membawa bekal sendiri ya Bu Fitria ya, otomatis ketika anak membawa bekal sendiri, di situ ada kerjasama dengan orang tua, berarti kerjasama yang seperti apa itu Bu Fitria? Tadi kata Bu Fitria kan ada kerjasama dengan orang tuanya juga gitu. Kerjasama yang bagaimana dengan orang tua itu? Misalkan Bu Fitria. Lebih ke ini sih Bu, kalau orang tua saya komunikasi dengan orang tua dan butuh dukungan karena kan ada saja mungkin orang tua yang tidak setuju membawa snack sendiri karena kan anaknya kan membawa uang sudah dikasih bekal Bu, ngapain bawa snack sendiri? Biasanya ada seperti itu Bu gitu. Jadi saya harus benar-benar berkoordinasi dan komunikasi kepada orang tua dan juga memberikan pengertian kepada orang tua bahwa rencana saya ini sebenarnya untuk meningkatkan keaktifan anak di kelas gitu Bu. Oh, berarti tadi kata Bu Fitria selain meluangkan waktu 5 menit, kemudian Bu Fitria juga berkoordinasi dengan orang tua untuk membawa makanan itu gitu kan dengan menggunakan hal seperti itu. Berarti Bu Fitria itu rencananya itu Bu Fitria di kelas satunya ini anak-anak itu tetap keinginannya terpenuhi tadi karena anak itu belum jajan ya Bu Fitri ya, dengan break tersebut anak bisa sambil makan istirahatnya mungkin tetap di kelas gitu ya, sehingga nanti setelah break itu Bu Fitria kembali untuk belajar kembali, fokus anak sudah mulai aktif lagi gitu. Nah, dari rencana tersebut kira-kira menurut Bu Fitria akankah ada hal yang mungkin hambatan yang akan terjadi Bu Fitria? Kemungkinan hambatannya ada anak yang tidak bawa makan sih Bu, tidak bawa snack sendiri gitu, seperti itu. Dan mungkin cara mengatasinya bisa sharing sama temennya gitu. Biasanya kan kita juga ajarkan anak-anak untuk berbagi ya Bu ya. Kalau temennya nggak bawa, bisa dikasih gitu, seperti itu Bu. Berarti di situ Bu Fitria selain apa namanya membuat anak fokus anak itu kembali gitu kan, karena dengan terpenuhinya keinginan tadi jajan gitu, namanya anak-anak kan pasti pemikirannya itu jajan dan jajan gitu ya Bu Fitria. Tetapi dengan apa yang rencana yang dilakukan Bu Fitria ini, keinginan anak terpenuhi, kemudian juga di situ dengan berbagi tadi mungkin Bu Fitria mengajarkan bahwa dengan berbagi kita akan merasakan rasanya keindahan kebersamaan bersama teman-temannya, mungkin seperti itu ya Bu Fitria. Iya Nah, betul Ibu. dari apa yang sudah Bu Fitria rencanakan tersebut, apakah dari situ Bu Fitria komitmen yang Bu Fitria buat itu untuk menjalankan rencana yang sudah ada itu bagaimana Bu Fitria? Iya, komitmen untuk rencana saya ya Bu ya. Maksudnya tetap berkoordinasi dengan wali murid atau orang tua dan tetap melaksanakan untuk break time selama 5 menit dan tetap harus mengingatkan sih Bu. Tetap mengingatkan. Jadi dari komitmen yang Bu Fitria ini berarti Bu Fitria tetap akan melaksanakan atau menjalankan rencana yang sudah dibuat, melakukan break 5 menit, kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk memakan bekal yang dibawanya, kemudian nanti dari situ baru Bu Fitria setelah 5 menit itu memulai pembelajaran kembali sehingga fokus anak sudah kembali lagi ya Bu Fitria ya. Iya, betul Ibu. Dari hal tersebut, dari hal yang sudah itu, apakah memang apa yang akan direncanakan sama Bu Fitria ini akan
Kira-kira nih, menurut Bu Fitria, rencana yang sudah dibuat itu apakah akan berjalan dengan baik atau bagaimana gitu Bu Fitria? Menurut Bu Fitria sendiri? Kalau menurut saya untuk kelas 1 saya kira akan berjalan dengan baik sih Bu, karena biasanya wali murid di kelas 1 dengan kelas atas itu supportnya lebih wali murid kelas 1 tuh lebih seneng Bu kalau misalnya gurunya bilang merencanakan sesuatu. Misalnya Ibu nanti kita hari ini mau apa gitu seperti itu atau rencana saya ini yang tiap hari nanti bawa snack sendiri ya biar anaknya pada saat si anak itu tidak fokus karena lapar bisa ngemil gitu Bu. Seperti itu sih Bu. Begitu ya. Berarti dengan komitmen yang sudah akan Bu Fitria lakukan gitu, Bu Fitria laksanakan, tetap setidaknya akan ada koordinasi ya Bu Fitria ya, Nah, betul koordinasi Bu. dengan orang tua. Bagaimanapun anak-anak kelas 1 itu biasanya masih bergantung sama orang tuanya ya Bu ya. Nah, betul. Apapun itu yang dilakukan itu tetap orang tuanya yang dicari gitu kan, mau Iya, apapun masih orang tuanya dulu. Nah, mudah-mudahan apa yang Bu Fitria rencanakan di sini itu sesuai dengan harapan Bu Fitria, setidaknya dari permasalahan yang Bu Fitria kemukakan kepada saya ini, apakah masih ada hal yang memang menurut Bu Fitria itu masih perlu apa yang harus saya lakukan selanjutnya gitu Bu Fitria, langkah selanjutnya yang harus Bu Fitria lakukan gitu? Setelah berbicara sama Ibu, sama Bu Aci, alhamdulillah Bu, terima kasih banyak. Jadi tadinya saya benar-benar buntu nih Bu, mau ngapain ya gitu biar anak ini semangat lagi pada saat pembelajaran atau di tengah-tengah pembelajaran seperti itu. Tadi sudah mencerahkan Bu, sudah mencerahkan saya gitu Bu. Iya, terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama Bu Fitria. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini setidaknya memberikan pencerahan tadi kata Bu Fitria ya, pencerahan buat Bu Fitria. Dengan adanya rencana yang dibuat, mudah-mudahan rencana yang dibuat sama Bu Fitria ini bisa terlaksana dengan baik sesuai harapan dari Bu Fitria. Nah, gimana nih kira-kira masih Amin. ada yang mengganjal gitu ya? Masih adakah hal yang menjadi bahan permasalahan Bu Fitria dari apa yang sudah kita obrolkan tadi Bu Fitria? Sudah Ibu, terima kasih banyak Ibu Aci. Ini benar-benar luar biasa menurut saya, luar biasa. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya Bu, kalau saya ada sesuatu lah yang harus dibicarakan dengan rekan sejawat saya atau rekan-rekan yang lain, terutama dengan Ibu. Gitu. Iya, baik Bu Fitria. Saya juga di sini alhamdulillah nih dengan ngobrol dengan Bu Fitria menjadi ilmu juga nih buat saya ya Bu Fitria ya. Artinya Amin, alhamdulillah. mungkin gitu kan hal ini bisa dialami juga oleh saya gitu dengan ngobrol sama Bu Fitria gitu curcol gitu ya. Obrolan-obrolan ringan seperti ini membantu saya juga mungkin nanti ketika saya mendapat masalah atau mendapatkan hal-hal yang seperti ini saya sudah ada pengalaman gitu karena sudah sharing dengan Bu Fitria tadi gitu. Baik Bu Fitria, gimana sudah plongkah atau Plong Bu, plong banget. Terima kasih Ibu Aci sudah mau mendengarkan saya ya Bu ya. Dan akhirnya alhamdulillah saya mendapat solusi dari permasalahan saya sendiri. Seperti itu. iya baik Bu Fitria kalau seperti itu. Mungkin itu ya Bu Fitria ya. Untuk itu kita sudahi saja karena kebetulan saya nanti jam ini ada acara lagi. Sampai ketemu nanti Bu Fitria. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Ibu, waalaikumsalam.